Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review langsung 2 sneakers nih guys. Kira-kira sneakers apa ini? Kira-kira worth it apa enggak buat teman-teman beli? Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai unboxing 2 sneakers pada episode kali ini guys. Nah guys, ini dia sneakersnya. Sneakers yang bakal kita unboxing adalah sneakers Air Jordan 1 versi low. Sneakers ini tuh cocok banget buat teman-teman yang kerja atau lagi sekolah atau lagi kuliah. Warnanya tuh warna-warna kalem kayak gitu ya. Tapi seperti apa sneakersnya? Kita langsung bahas yang paling atas dulu aja kali ya. Oke, yang ini kita simpen dulu. Oke, kotaknya ini agak spesial karena ini tuh kalau nggak salah versi special edition ya atau SE. Jadi kotaknya tuh agak beda dengan Jordan 1 yang lain. Kalau yang ini tuh versi biasa nih, versi reguler. Kalau yang ini versi SE. Di bagian atasnya sekarang tuh ada gambar Wings Jordannya seperti ini ya. Di bagian sampingnya juga di sini ada logo Wings Jordannya. Terus di sini juga ada logo Wings Jordannya. Di sini juga ada stiker importir yang menandakan kalau sneakers ini adalah lokal pair yang diimpor secara resmi ke Indonesia guys. Kemudian di bagian bawahnya juga ini agak beda ya. Jadi nggak ada stiker-stikeran lagi ya, cuma ada print-printan warna hitam ya. Hitamnya tuh seperti ini, agak glossy-glossy gitu di bagian tulisannya. Kemudian di sebelah sini, di sini ada label size-nya. Ini size 9,5 atau Euro 43 guys. Langsung aja kita unboxing nih guys. Wah. Di bagian dalamnya di sini ada paper box, cuma paper boxnya ini ada double ya, ada 2. Yang warna putih seperti ini, ada yang horizontal, ada yang vertikal seperti ini disusunnya. Oke, kita langsung buka aja nih guys. Wow, keren guys. Ini adalah Air Jordan 1 Low Black Inside Out nih guys. Kita keluarin dulu ya. Nah guys, ini dia sneakersnya Air Jordan 1 Low Black Inside Out. Ini agak unik ya sneakersnya karena biasanya kan kalau misalnya di Air Jordan 1 Low seperti biasa tuh di bagian uppernya, di bagian toe boxnya di sini yang cerukannya ini biasanya kan dijahit di dalam ya. Kalau misalnya ini karena judulnya aja udah inside out ya, kebalik gitu ya. Antara jahitan dalam sama jahitan luarnya itu dibalik gitu ya. Ini ada di luar seperti ini dijahitnya. Kemudian di bagian side panelnya di sini ada material kayak nilon gitu ya, nilon atau kanvas ya di bagian side panelnya. Kemudian di bagian swoosh-nya ini juga materialnya terbuat dari suede. Dan di bagian lace hole-nya ini materialnya suede tapi berwarna hitam seperti ini. Sama di bagian collarnya ini juga materialnya suede yang warna hitam ini. Bagian collarnya juga di sini ada aksen-aksen unfinished kayak gini ya. Jadi kayak ala-ala off-white kayak gitu. Dan kalau menurut gue ini fresh ya, seger banget desainnya. Kemudian di bagian tangnya di sini ada material seperti biasa ya. Air Jordan 1 pada umumnya materialnya seperti ini. Dan di bagian tangnya ini juga ada aksen unfinishednya kayak gitu ya. Kemudian di bagian dalamnya di sini ada label size-nya. Di bagian belakangnya di sini ada logo Wings Jordan berwarna abu-abu seperti ini dibalut dengan material suede kayak gini. Jadi di bagian uppernya tuh overall ada 3 material ya. Yang pertama itu adalah leather, suede tapi didominasi oleh suede. Di bagian side panel ini ada material kayak kanvas gitu tapi ada kayak serat nilonnya gitu ya. Kemudian yang gue suka lagi ya, aksen di swoosh-nya ini ada kayak jahitan-jahitannya ini berwarna orange kayak gini. Dan warna orange-nya itu nyambung di bagian insole-nya juga. Karena di bagian insole-nya ini ada logo Jumpman berwarna hitam dan insole-nya itu berwarna orange kayak gini guys. Oke, lumayan seger ya, desainnya gue suka sih. Dan warnanya itu emang aman banget ya. Jadi buat temen-temen yang emang mau pakai Jordan buat ke kantor, buat kuliah, buat sekolah, kalau menurut gue ini masih oke banget ya. Kemudian di bagian midsole-nya, ini ada material yang berwarna off-white seperti ini ya. Jadi bukan putih,
jadi agak sedikit off white. Kalau menurut gue ini cakep banget ya, dipadu-padanin dengan outsole yang berwarna abu-abu kayak gini guys. Wah, gimana? Menurut kalian keren apa enggak? Gue sih suka ya sama sneakers ini. Kemudian juga di sini ada aksen warna abu-abu seperti ini ya di atas logo Wings Jordan-nya kayak gini guys. Oke, sayangnya di paket pembeliannya kalian nggak dapetin extra lace ya. Biasanya kalau special edition itu biasanya dapat extra lace, kalau yang ini tuh enggak. Oke, ini sneakers kita yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sneakers kita yang kedua. Kotaknya seperti ini karena ini bukan SE, jadi sekarang tuh Jordan lumayan main-mainin ya di bagian boxnya dan aksesoris lainnya, karena harganya juga emang naik ya. Jadi mereka pengen tampil beda, pengen ada sesuatu yang beda kalau misalnya rilisan tersebut itu bukan rilisan biasa gitu ya. Tapi ini walaupun rilisan biasa, colorway-nya cakep banget dan harga resell-nya tuh tinggi banget guys. Nanti kita bakal bahas juga harga resell yang ini dan yang bakal kita unboxing ini guys. Di bagian atas kotaknya di sini ada logo Jumpman-nya ya. Regularly seperti biasa, ada logo Jumpman berwarna gold seperti ini. Kemudian di sini ada stiker importir ya, karena sneakers ini adalah local pair yang diimpor secara resmi ke Indonesia. Kemudian di sini ada label size-nya juga guys. Ini size 10 atau Euro 44 dan di bagian bawah dari kotaknya ada tulisan-tulisan kayak gini guys. Langsung aja kita unboxing lagi guys. Oke, di dalamnya ini seperti biasa regularly Jordan paperback ya. Ada tulisan 23-nya seperti ini dan di dalamnya wah. Ini aduh asli cakep banget guys. Ini adalah Air Jordan Low Shadow Toe nih guys. Keluarin dulu ya. Cakep warnanya. Oke, kita simpen kotaknya di sini dulu guys. Nah guys, ini dia sneakersnya Air Jordan Low Shadow Toe nih guys. Seperti namanya ya, shadow toe, karena di bagian toe boxnya ini warnanya warna abu-abu dan warna hitam. Kayak Air Jordan 1 High OG yang versi shadow ya. Warnanya tuh kan abu-abu sama hitam. Dan ini kalau menurut gue warnanya cakep banget sih. Cocok ya kalau misalnya teman-teman pengen pakai buat kuliah, pakai buat ke kantor ya, pakai buat ke sekolah. Kalau menurut gue ini masih oke banget karena dominasinya itu memang warna hitam dan abu-abu ya, warna-warna kalem. Cuma di bagian side panelnya aja ada aksen warna putih seperti ini ya. Di bagian uppernya ini materialnya semuanya terbuat dari flat leather kayak gini guys. Dan kalau menurut gue ini clean look banget, cakep banget, simple, elegan sneakersnya nih guys. Di bagian toe boxnya ini material leather yang warna abu-abu. Kemudian di bagian side toe boxnya juga ini materialnya leather. Di bagian side panelnya ini material juga leather yang warna putih dan di bagian source-nya juga ini materialnya terbuat dari leather. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada logo Wings Jordan dan di bagian tangnya di sini ada logo Jordan ya. Kalau misalnya di sneaker sebelumnya ada aksen unfinished, kalau ini aksen seperti biasa, nggak ada aksen unfinishednya. Dan di bagian dalamnya di sini ada label size-nya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat bagian insole-nya, di sini ada logo Jumpman berwarna putih dan insole-nya tuh berwarna hitam seperti ini guys. Kalau menurut gue ini materialnya tuh mirip sama Jordan 1 Low Breto ya. Materialnya tuh flat leather dan clean look, cakep ya. Untuk harga resellnya juga ini lumayan tinggi guys. Nah sekarang kita bahas ya kedua sneakers ini. Secara fitting, kalau misalnya teman-teman pengen pakai Air Jordan 1, kalau misalnya sebelumnya belum pernah pakai, better kalian tuh upsize setengah size dari sepatu lama kalian, disesuaikan juga dengan sentimeter yang ada di sizingnya Nike. Nah, di bagian sampingnya, di sini lumayan sempit ya. Jadi buat teman-teman pastiin lagi, make sure lagi kalau misalnya pengen beli Jordan tuh sentimeternya, kalau misalnya ujungnya di bagian ujung toe boxnya ini ada sisaan, nggak apa-apa. Yang penting di bagian sampingnya itu nyaman. Kalau misalnya di bagian sampingnya itu udah nyaman, berarti itu size kalian. Tapi kalau misalnya di bagian depannya ngepas, tapi di bagian sampingnya sakit, berarti kalian harus upsize ya, setengah nomor dari nomor yang kalian pakai gitu guys. Sekarang kita ngomongin harga resell dari kedua sneakers ini. Yang ini ya, inside out, harga resellnya di 2,7 juta sampai 2,9 sampai menyentuh 3 jutaan gitu ya. Untuk harga resell tergantung dari size yang kalian pilih ya, karena ini warnanya warna kalem dan dia rilisnya tuh nggak sebanyak Jordan 1, Breto atau Dunk Panda gitu yang berkali-kali dirilis. Ini tuh kalau menurut gue secara quantity juga nggak terlalu banyak di market gitu ya.
Jadi untuk harga resellnya prediksi gue sih bakal tinggi nih. Sekarang aja udah lumayan tinggi gitu ya dibanding Air Jordan Low lainnya yang rilisnya tuh sama di tahun 2022 tapi warnanya tuh bukan hitam kayak gini ya. Nah kemudian kalau yang Shadow Toe ini harga resellnya tuh udah start from 3 juta ya. Jadi start from 3 juta ke atas untuk harga resellnya karena gue inget banget ya kalau untuk Shadow Toe ini memang dia rilisnya tuh nggak sebanyak Breto ya. Breto tuh awal-awalnya juga tinggi, tapi karena dia banyak rilis ya di beberapa retailer yang lain jadinya harganya tuh sekarang agak-agak turun karena kuantitinya di market lumayan banyak. Tapi kalau yang Shadow Toe ini, wah ini sih cakep sih. Sebenarnya ada lagi ya vintage grey. Nanti kita bakal bahas di video terpisah ya. Vintage grey itu juga cakep guys warnanya gitu. Nah menurut kalian gimana kedua sneakers ini cocok kan? Kalau misalnya teman-teman pakai buat ngantor ya ini warna-warna aman banget atau buat kuliah atau buat sekolah. Kalau menurut gue ini udah oke banget sih. Kalau kalian masih sekolah ya berarti anak-anak sultan gitu ya pakainya pasti sneakers kayak gini nih. Warnanya tuh cakep kalau menurut gue guys. Kalau menurut kalian gimana? Tentang kedua sneakers ini kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Oh ya, gue belum jelasin tadi kayaknya ya. Di bagian midsole-nya ini ada midsole yang berwarna putih ya. Jadi beda ya dengan midsole yang inside out ini. Kalau yang Shadow Toe ini warnanya putih dan di bagian outsole-nya warnanya sama-sama abu-abu. Cakep ya abu-abunya ya. Nah buat teman-teman yang pengen beli sneakers ya, kalau lagi cari sneakers Jordan, Dunk, kalian boleh follow Instagramnya @naisus_supply karena di sana banyak banget ya sneakers yang pastinya jaminan original, autentik ya, nggak KW-KW, no kaleng-kaleng dan harganya tuh bersaing dengan market gitu guys. Jadi kalian bisa pre-order juga, ada yang ready stock juga ya. Kita juga ada rencana buat buka toko fisik ya. Jadi gue minta doa buat teman-teman semua. Nama toko fisiknya adalah Day Night Sneakers. Lokasinya nanti bakal gue infoin ya. Jadi buat teman-teman yang mau follow Instagramnya Day Night Sneakers, langsung aja di follow sekarang. Walaupun kita belum open sekarang, tapi kalau misalnya pas kita grand opening, kita rencana bakal banyak banget promo-promo yang bakal kita berikan kepada followers kita gitu guys. Jadi make sure kalian harus follow Day Night Sneakers ya. Yang pertama, yang kedua adalah naisus_supply. Di naisus_supply juga kalian bisa konsign atau titip jual sneakers juga ya guys. Dan itu trusted since 2018 guys. Oke. Nah buat teman-teman yang pengen tahu nih kira-kira perbedaan Jordan 1 yang fake dan yang original ya atau yang otentik, gue udah bikin videonya Air Jordan 1 Low Breto yang fake dan otentik atau original. Tapi itu bukan cuma untuk colorway Breto ya. Colorway yang lain juga itu bisa gitu. Jadi tahu ya perbandingan Jordan 1 Low yang asli atau yang legit dan yang fake, kalian boleh tonton video yang udah gue bikin. Nanti linknya gue simpen di deskripsi di bawah ya guys. Jadi make sure kalian jangan sampai dapat barang yang fake. Buat teman-teman yang udah nonton video tersebut dan udah komen ya, gue ucapin terima kasih banget ya. Videonya lumayan banyak yang nonton. Semoga video itu bisa bermanfaat ya, menambah pengetahuan kalian ya. Secara overall gue kasih sneakers ini ya, yang Shadow Toe ini gue kasih nilai 9,5 dari 10. Kemudian yang inside out gue kasih nilai 9,5 juga dari 10 guys. Kalau menurut gue ini keduanya sneakers yang cakep dan worth it banget buat teman-teman beli, apalagi teman-teman suka warna-warna yang kalem kayak gini ya guys. Nah guys, mungkin sekian review kita pada episode kali ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga bisa tahu fitur dan manfaat produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.